Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas mengenai materi dormansi pada tumbuhan yang dipresentasikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan ada saya sendiri, Putrina Fetuljana dengan NIM 23031430036, ada De Silva Yunus dengan NIM 23051430048, dan ada Putri Febriani dengan NIM 23051430052. Selanjutnya, materi pertama akan dipaparkan oleh De Silva Yunus. Oke, di sini saya akan mempresentasikan definisi dormansi. Dormansi adalah suatu kondisi fisiologis di mana tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti biji, kuncup, atau umbi menghentikan sementara pertumbuhan dan aktivitas metabolik meskipun kondisi lingkungan mendukung untuk tumbuh. Pentingnya dormasi dalam siklus hidup tumbuhan. Dormansi memiliki fungsi penting sebagai strategi bertahan hidup, terutama dalam menghadapi kondisi lingkungan yang ekstrim atau tidak menguntungkan seperti musim dingin atau suhu beku. Yang kedua itu musim kemarau atau kekurangan air. Ketiga, waktu tanam yang belum ideal. Di sini ada penyebab terjadinya dormansi, yaitu ada satu rendahnya atau tidak adanya proses imbibisi air. 2. Proses respirasi tertekan atau terhambat. 3. Rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan. Yang keempat, yaitu ada rendahnya proses metabolisme cadangan makanan. Dan juga di sini ada jenis-jenis dormansi, yaitu ada satu dormansi biji. Biji tidak langsung berkecambah setelah berbentuk. Dormansi biji membantu biji bertahan hidup hingga kondisi lingkungan mendukung. Misalnya yaitu ada suhu, air, dan cahaya cukup. Contoh biji apel pada gandum. Yang kedua itu ada dormansi kuncup atau vegetatif. Kuncup pada batang tanaman berhenti tumbuh untuk sementara, biasanya saat musim dingin atau kering. Dormansi ini melindungi jaringan muda dari kerusakan lingkungan. Contohnya itu seperti kuncup pohon apel, ceri, maple. Yang ketiga itu ada dormasi organ penyimpan atau umbi rimpang. Organ seperti umbi rimpang dan umbi lapis masuk masa dormansi setelah dipanen atau sebelum musim tanam. Ini memungkinkan tanaman mengatur waktu pertumbuhan, contohnya seperti kentang, bawang merah, jahe. Nah, di sini ada dormansi fisik, yaitu satu ada impermobilitas kulit biji terhadap air. Benih-benih yang termasuk dalam tipe dormasi disebut sebagai benih keras karena mempunyai kulit biji yang keras dan strukturnya terdiri dari lapisan sel-sel berupa palisade berdinding tebal terutama di permukaan paling luar. Dan bagian dalamnya mempunyai lapisan lilin dan bahan kultikula. Yang kedua itu ada resistensi mekanis kulit biji terhadap pertumbuhan embrio. Kulit biji akan cukup kuat sehingga menghalangi pertumbuhan embrio. Jika kulit biji dihilangkan, maka embrio akan tumbuh dengan segera. Yang ketiga, permeabilitas yang rendah dari kulit biji terhadap gas-gas. Pada dormansi ini, perkecambahan akan terjadi jika kulit biji terbuka atau jika tertekan oksigen di sekitar benih bertambah. Misalnya pada benih buah apel, suplai oksigen sangat dibatasi oleh keadaan kulit bijinya sehingga tidak cukup untuk kegiatan respirasi embrio. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Febriani. Baik, saya akan melanjutkan materi dari De Silva. Berikutnya itu dormansi fisiologis. Pertama itu imatori embrio, di mana perkembangan embrionya tidak secepat jarin sekelilingnya, sehingga perkecambahan benih-benih yang demil perlu ditunda. Selanjutnya, after ripening, yaitu benih yang mengalami dormansi ini memerlukan suatu jangkauan waktu simpan tertentu agar dapat berkecambah atau dikatakan membutuhkan jangka waktu. After ripening diartikan sebagai setiap perubahan pada kondisi fisiologis benih selama penyimpanan yang mengubah benih menjadi mampu berkecambah. Jangka waktu penyimpanan ini berbeda-beda dari beberapa hari sampai dengan beberapa tahun tergantung dari jenis benihnya. Ketiga itu dormansi sekunder, di mana benih-benih yang pada normal maupun berkecambah tetapi apabila dikenakan pada keadaan yang tidak menguntungkan selama beberapa waktu menjadi kehilangan kemampuannya untuk berkecambah.
Keempat itu dormansi yang disebabkan oleh hambatan metabolisme pada embrio, di mana disebabkan oleh hadirnya zat penghambat perkecambahan dalam embrio. Zat-zat penghambat berkecambah yang diketahui terdapat pada tanaman antara lain amonia, absik asid, benzoic acid, alkaloid laktone, dan lain-lain. Kemudian mekanisme fisiologis dormansi. Pertama itu peran hormon tumbuhan, di mana mengatur dimulainya dan diakhirinya dormansi. Di mana asam absisat meningkatkan kondisi stres, memicu dormansi dengan menghambat perkecambahan dan pertumbuhan. Kedua itu giberelin merangsang pemecahan dormansi dan mendukung pertumbuhan. Sering digunakan secara eksternal untuk mempercepat tunas. Ketiga itu etilen dan sitokinin terlibat dalam respon terhadap stres dan interaksi dengan hormon lain dalam dormansi. Kedua itu perubahan metabolisme. Selama dormansi terjadi penurunan aktivitas metabolik, penurunan respirasi energi dikonservasi, di mana aktivitas enzim menurun, memperlambat proses kimia dalam sel penghentian pembelahan sel. Tidak ada pertumbuhan baru. Tujuannya adalah menghemat energi dan mempertahankan hidup sampai kondisi mendukung. Ketiga itu perlindungan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Adalah bentuk strategi bertahan hidup alami. Pertama itu musim dingin, kedua itu musim kemarau, ketiga itu lingkungan ekstrim lainnya, di mana membantu tumbuhan menghindari kerusakan jaringan dan kematian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah dia tadi pemaparan materi mengenai dormansi pada tumbuhan yang dipaparkan oleh kelompok 6. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.